Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, unsur-unsur, dan bentuk negara. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa, NIM 2011123320009 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Reja Pahlevi, MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengetahuan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan yang bernegara, yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state. Selanjutnya, dalam hal ini negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. 3. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan, serta personal keamanan yang terlatih dan tangguh. 4. Fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan negara, harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk penegakan keadilan bagi seluruh warga meliputi seluruh aspek kehidupan, lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Tujuan negara. Secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara. Yang paling utama di antaranya yaitu sebagai berikut. Tujuan negara sebagai berikut. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginannya secara maksimal. 2. Kemajuan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. 3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram. Dengan taat kepada Tuhan, pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. 5. Memelihara dan menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.
Unsur-unsur negara. Unsur-unsur suatu negara itu meliputi berikut ini. 1. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang sah. 4. Pengakuan dari negara lain. 1. Wilayah merupakan salah satu unsur wajib dari suatu negara. Wilayah suatu negara dapat berupa suatu daratan, perairan, dan udara. Dengan adanya wilayah, tentu saja suatu negara akan memiliki batas wilayah. Batas wilayah ini biasanya diatur lebih lanjut dengan suatu perjanjian. Unsur-unsur negara. Yang kedua, rakyat atau penduduk. Unsur yang kedua dari suatu negara adalah rakyat atau penduduk. Rakyat adalah suatu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi setelah ada suatu wilayah, maka negara haruslah memiliki orang yang mendiami wilayah tersebut. Biasanya terdapat kesamaan tujuan dari sekumpulan orang tersebut. 3. Pemerintah yang berdaulat. Setelah adanya wilayah dan rakyat, maka unsur negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan suatu negara biasanya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jenis pemerintahan biasanya dibentuk oleh para pendiri negara-negara tersebut. Pengakuan dari negara lain. Setelah ketiga unsur di atas, maka unsur selanjutnya adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangat penting artinya bagi kedaulatan suatu negara. Adapun pengakuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Mengenai negara, peninjauan secara sosiologis. Jika negara dilihat secara keseluruhan atau genhit isinya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi yakni negara kesatuan dan serikat pendera sebagai berikut. 1. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara di wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya dijalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. 2. Negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian di mana sebagai kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yaitu mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Sekian penjelasan dari saya tentang negara. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.